Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febriana Ros dengan NIM 15121026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan perintah untuk taat kepada Allah, mengingat betapa keutamaan dan kedudukan mereka di hadapan anak-anaknya dan ditekankannya perintah tersebut agar diperintahkan oleh manusia. Kedudukan mereka yang begitu agung dan besarnya jasa mereka demi anak-anak menjadikan Allah membuat suatu ketentuan mutlak bahwa anak yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua akan dijauhi hukuman dosa paling besar dan syirik. Setelah syirik, dan hukuman ini tidak akan ditangguhkan menunggu saatnya hari kiamat, bahkan ketika di dunia ini hukuman tersebut bias diberlakukan. Pengertian berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua. Birrul walidin atau berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada kedua orang tua ini hukumnya fardu atau wajib ain bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tua adalah non-muslim. Setiap muslim wajib menaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada mereka dan menyanyiakan hak mereka. Secara bahasa, al-uquq atau durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qatu atau memutus, merobek, memotong, membelah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua berarti melakukan dan ia akan mendapat hukuman berat di hari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup di dunia pun ia akan mendapatkan azabnya. Hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dengan perlakuan yang baik. Hadis tersebut yang artinya, dan Rohmu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu keduanya berusia lanjut, maka jangan mengatakan dan membentaknya. Dan katakanlah kepada kedua perkataan yang baik dan rendahkanlah. Wahai Robku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Hadis lain tentang berbakti kepada orang tua dan bersyukur, yang artinya, dan kami memerintah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua. Hanya kepadakulah kamu kembali. Dan apabila kedua memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadakulah kembalimu, maka aku kabarkan apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15. Hadis lain tentang berbakti kepada orang tua dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan seperti anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sedangkan hadis tentang durhaka kepada kedua orang tua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat lainnya, dan Muhairah bin Syubah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu kalian, dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Allah juga memberi ketika
Allah juga membenci ketika kalian menyebarkan kabar burung, banyak bertanya, dan menyanyiakan harta. Hadis kedua, menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta sejumlah perawi hadis lainnya, mengabarkan hadis dari Abu Bakar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu 3 perkara? Kami menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, menyekutukan Allah dan mendurhakai orang tua. Rasulullah yang sedang bersandar lalu duduk, maka berkata Rasulullah, tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya sampai kamu berkata, semoga engkau berhenti. Hadis ketiga, tentang durhaka kepada orang tua, dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As dan Nabi Muhammad SAW berkata, dan artinya, dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh manusia, dan al-yamin, al-ghamus atau sumpah palsu. Keutamaan dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. 1. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dengan dasar diantaranya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud katanya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama, sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keutamaan pahala berbakti kepada orang tua yang kedua yaitu bahwa ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi dari sahabat bin Abdillah bin Amr dikatakan, dari Abdillah bin Amr pun bin As radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ketiga, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Sebagaimana hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dalam silaturahmi yang harus didahulukan silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering ziarah kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tua sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil, ia selalu bersama ibu dan bapaknya. Tapi setelah dewasa, seakan-akan dia tidak pernah berkumpul, bahkan tidak kenal dengan kedua orang tuanya. Sesuatu apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua, karena dengan dekat kepada kedua orang tua, insya Allah akan dimudahkan rizki dan panjang umur. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa dengan silaturahmi dan diakhirinya ajal dan umur seseorang. Azab durhaka kepada orang tua, yaitu 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah akan meridhoi kita jika orang tua kita meridhoinya, dan apabila orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun begitu. Yang kedua, di dunia akan diberikan azab atau hukuman. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak akan mendapatkan dosa, namun Allah juga menimpakan azab bagi mereka yang durhaka kepada ibunya. Tidak hanya mendapatkan dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab bagi mereka yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Ketiga, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang durhaka, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaik apapun, sekusyuk apapun, Allah akan tetap menolak sholat seorang anak durhaka. Dalam hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makhruf telah dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Keempat, yaitu dosa-dosanya tidak akan diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Yang kelima yaitu terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau ibu, maka segala amal ibadah yang telah dilakukannya akan terhapus, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Yaitu ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang tua. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik dalam Islam. Seorang alim berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu dan seorang anak durhaka. Untuk berbakti kepada orang tua yaitu 1. Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah, lebih utama lagi kalau memberi kegembiraan kepada kedua orang tua. 2. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya dibedakan adab berbicara antara kepada kedua orang tua dengan kepada anak, teman, atau dengan yang lain. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. 3. Yaitu tawadu atau rendah hati. Tidak boleh kita sombong atau kikir apabila sudah meraih sukses atau memenuhi jabatan di dunia. Karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan, kita diberi makan, minum, dan pakaian oleh orang tua. Keempat yaitu memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Oleh karena itu berikanlah harta itu kepada kedua orang tua, baik ketika mereka minta ataupun tidak. Untuk durhaka kepada kedua orang tua yaitu 1. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Berkata atau ces dan tidak memenuhi panggilan orang tua. 3. Membentak atau menghardik orang tua. Keempat, bakil atau kikir, tidak mengurus orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Kelima, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu, makna berbakti kepada kedua orang tua yakni berusaha membalas semua yang telah diberikan kedua orang tua kita. Meskipun semua kebaikan mereka tidak akan pernah bisa terbalas. Oleh seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua diantaranya bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, tawadu atau rendah hati, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua, serta mendoakan kedua orang tua. Arti durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Jadi durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Dan untuk itu, marilah kita menghormati dan menghargai orang tua atas jasa orang tua kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang durhaka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.